Nggak bunyi. Otomatis bunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, ihmafillah, kita diberi kesehatan. Kita telah memasuki hari kelima di Ramadan ini. Tema-tema yang lalu, hari pertama sampai keempat mungkin masih seputar kekuatan akidah, fikih dan seterusnya. Namun kali ini hari kelima, saya Andi akan membawakan tema tentang bisnis, tentang ekonomi berjamaah, bisnis berjamaah, jihad ikhtisari. Allah berfirman dalam surat As-Saff, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunzikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Shadaqallahul azim. Ya, kultum itu kuliah 7 menit ya. Tapi mungkin tidak 7 menit. Bisa 7 menit, bisa 17 menit, bisa 70 menit ya. Bahkan teman saya bilang kultum itu kuliah terserah antum. Nah, itu. Kali ini saya akan membawakan tema tentang simple marketing di masa pandemi, di masa wabah, di masa COVID-19. Sebetulnya tidak simple ya. Ini hanya bahasa motivasi saja. Simple, sederhana, itu sebuah bahasa motivasi. Tidak simple sebetulnya, juga tidak sederhana. Tapi dengan motivasi itu kita akan merasakan bahwa sesuatu yang sulit menjadi mudah, sesuatu yang berat menjadi ringan. Seperti dalam doa kita di sholat duha ya. Wa in kana musyiron, apabila sulit fayasirhu, permudah. Wa in kana ba'idan faqribhu, apabila jauh dekatkanlah, dan apabila haram halalkanlah, bersihkanlah. Seperti itulah rizki ya. Ihwafillah dimanapun berada. Ya, tadi saya sampaikan sebenarnya tidak begitu simpel itu ya. Simpel ini untuk bahasa motivasi, untuk bahasa kekuatan, untuk bahasa kemudahan kita dalam bergerak gitu ya. Tertayang juga di sana ada poin-poin, sebenarnya hanya pointer, itulah PowerPoint pointer bagaimana atau apa yang harus saya sampaikan. Yang ketiga tentang poin itu adalah kabur maqtan. Jadi setiap saya memberi materi, setiap saya termasuk juga katakanlah tausiah seperti ini, setiap kali saya presentasi ada istilah kabur maqtan indallahi, sama di surat As-Saff juga, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kabur maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kemurkaan sangat besar, kemurkaan di sisi Allah, Anda mengatakan apa-apa yang tidak Anda lakukan, seperti itu. Jadi saya berlindung, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, berlindung pada Allah dari kabur maqtan ini, kebencian Allah, kemurkaan Allah yang sangat besar. Saya mengatakan sesuatu yang begini tapi saya sendiri tidak bisa, atau bahkan saya mengatakan saya telah ke sana tapi ternyata belum. Itu kabur maqtan. Allah membenci, Allah memurkai kata-kata seperti itu. Simple marketing di masa pandemi. Saat ini kita memang sedang dalam masa tidak biasanya, tidak normal gitu ya. Tapi bagi pebisnis tetap disikapi dengan positif gitu ya. Jangan-jangan disinilah kita menemukan sesuatu yang menjadi lebih baik lagi. Jangan-jangan disinilah kita mendapatkan rezeki Allah yang tak terduga. Jangan-jangan di masa pandemi inilah kita atau siapapun mendapatkan uang, mendapatkan harta yang halal atau keuntungan yang halal lebih banyak lagi.
Tapi hati-hati, ada batasnya ketika di masa pandemi ini ada yang mencari untung sebesar-besarnya untuk posisi orang ketika dalam terjepit, ketika orang tersulitkan gitu ya. Itu menjadi tidak baik, tidak benar. Ya, COVID, Corona virus disease ya, 2019 awalnya. Ini ada istilah CLBK. Tema yang saya sajikan itu sebetulnya cerita lama yang ingin ini kan. Jadi CLBK-nya bukan cinta lama bersemi kembali, tapi cerita lama belum kesampaian. Ini sebuah keinginan, sebuah tahapan dari sisi ekonomi, dari bidang ekonomi, dari teman-teman yang bergerak di ekonomi, yang menginginkan sebuah gerakan atau action di sisi ekonomi di mana kita itu harusnya bersinergi. Kita sebagai, katakanlah saya di Genpro gitu ya, di Genpro, generasi produktif gitu ya. Sebetulnya kita punya komunitas yang sangat kuat, entah Genpro, entah di Harokahnya, itu harusnya kita menang dalam bisnis ya. Setidaknya menang untuk diri kita sendiri, untuk wadah kita sendiri, untuk gerakan kita sendiri. Tapi ini masih, yang saya bilang sini, cerita lama belum kesampaian. Masih banyak teman-teman kita, ikhwah kita yang bahasanya di bawah garis kemiskinan misalnya gitu ya. Tapi dengan giroh yang luar biasa, dengan kesertaan dalam kontribusi dakwah yang luar biasa, itu menjadi dekat dengan kita, dan mudah-mudahan kedekatannya itulah menjadi ikhtiar jalan keluar bagi siapapun ya, secara pendapatan, secara ma'isyah, secara keuangan lah. Yaitu jadi yang saya maksudkan dengan cerita lama belum kesampaian atau tadi adalah istilahnya bisnis berjamaah. Kita dalam sebuah komunitas besar, kita dalam sebuah pergerakan besar yang ditakuti orang, ditakuti di Indonesia, ditakuti, disegani gitu ya. Harusnya menang dalam sisi ini, tapi kita masih belum sinergi, kita belum kolaborasi antara yang di atas dan di bawah gitu ya. Antara sebuah keahlian, talenta-talenta yang belum bersinergi semuanya. Selanjutnya, ya ini mohon maaf nih, saya menyampaikannya, saya itu kalau di antara koboi itu saya paling nyantri gitu ya. Tapi di antara santri saya paling ngoboy. Artinya nggak ngustad-ngustad banget, tapi memang saya rada galak kalau misalnya ada sesuatu yang agak keluar dari garis, dari koridor, atau bahkan ada kezoliman. Bahkan saya kalau lihat angkot saja, angkot keluar dari jalurnya berhadapan, kadang-kadang saya sering menyentuh atau sering melakukan gerakan di mana bahwa dia harus kembali balang kebaikan. Itu contoh di perjalanan misalnya. Ya, ini ada sebuah konsep rizki baru. Entah ini baru atau tidak, tapi setidaknya menurut saya gitu ya. Ya, sebelum masuk ke bisnis berjamaah, sebelum masuk kepada simple marketing ya, ada konsep bisnis baru, konsep rizki gitu ya. Jadi kita dulu sering, saya nggak boleh bilang kita, mungkin saya dulu sering berprinsip bahwa kalau saya sholat duha, Allah akan memberi banyak rizki. Kalau saya sholat tahajud, saya akan mendapatkan, atau doa-doa saya akan terkabul. Kemudian Al-Quran sendiri menyatakan jika kita banyak bersyukur, maka Allah akan menambah lagi. Sebetulnya di situ ada sebuah rahasia yang ini prinsip saya atau pendapat saya. Tapi beberapa narasi, beberapa ini juga sudah ada di media sosial terutama, bahwa ketika kita sholat duha, sebetulnya bahwa sholat duha untuk apa? Untuk supaya mendapatkan rizki, untuk supaya sudahlah rizki dulu misalnya maksudnya uang atau rizki. Sebetulnya rahasianya adalah ketika kita melaksanakan sholat duha, saat itulah kita mendapatkan rizki yang banyak. Kenapa? Untuk berhasil, katakanlah, untuk berhasil kita melaksanakan sholat duha itu, apa yang telah kita peroleh rizki Allah? Rizki dari kesehatan sudah kita dapatkan, rizki dari hidayah, kekuatan untuk berani melangkah sholat gitu ya. Kemudian rizki dari adanya air di rumah, adanya kesempatan
untuk melaksanakan sholat duha itu sudah rizki. Jadi sekarang kita balik, ketika kita sholat duha itu ya, kita sudah mendapatkan rizki itu gitu ya. Selebihnya adalah sesuatu yang kita doakan memang gitu. Demikian juga ketika tahajud. Tahajud Allah akan kabulkan doa-doa kita di sepertiga malam, di keheningan, di dalam saat-saat ijabah, saat-saat Allah turun, malaikat mengabulkan, mengaminkan doa-doa kita, seperti itu. Yang terakhir, ketika kita banyak bersyukur, Allah tambah. Ketika kita bersyukurnya itu sebetulnya kita sudah mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Ya Allah, alhamdulillah saya dapatkan semua ini. Nah, ungkapan rasa syukur, action atau gerakan bersyukurnya itu kita sudah mendapatkan sehatnya, sudah mendapatkan hidayahnya, kita bisa bersyukurnya. Kemudian kita juga mungkin saat itu tidak sakit, mungkin saat itu sedang nyaman, sedang sempat, sedang tidak kesulitan, sehingga kita bersyukur. Itu konsep yang beredar. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, bahwa ketika kita sholat duha, kita sudah dapatkan rezeki itu gitu ya. Bukan akan mendapatkan rezeki, tapi sudah mendapatkan gitu. Bahwa kita kemudian kita punya doa-doa lain, silakan, tidak apa. Karena sebuah poin sendiri, berdoa adalah sebuah ikhtiar kita, jatah kita untuk mendekatkan diri pada Allah. Lanjut tentang ini, tentang bisnis berjamaah, tentang kekuatan kita. Yang saya bilang, kita punya kekuatan yang besar, harusnya kita harus berkolaborasi, kita harus bersinergi. Banyak posisi, banyak talenta atau keahlian-keahlian yang harus kita kuasai dan memang sudah kita kuasai, namun kita tidak sinergi. Kita beli beras kemana coba? Ke tetangga sebelah, oke lah, awam atau amah gitu ya. Tapi setidaknya dia tercukupi, atau kita beli kemudian kita mendapatkan feedback yang bagus bahwa kita bertetangga dengan baik. Tetapi lihatlah, ketika saudara-saudara kita, ikhwah kita sedang, nah ini masa sekarang ini, masa COVID ini ya, masa pandemi tadi ya, sedang wabah COVID, corona ini, saat inilah saat yang tepat untuk kita menegakkan kalau saya inginkan. Karena tadi saya bilang CLBK, cerita lama belum kesampaian. Saat inilah saat yang tepat untuk kita membangun sebuah sinergi supaya terjadi, supaya terrealisir bahwa bisnis berjamaah kita itu harusnya terrealisir. Karena kita punya kekuatan. Ini konsepnya dua, memproduksi yang dikonsumsi dan mengkonsumsi yang diproduksi. Memproduksi yang dikonsumsi artinya misalnya kita masa pandemi sekarang, misalnya contohnya saya dalam posisi yang ter-PHK, di PHK kemudian tidak punya pendapatan. Saya misalnya di Kabupaten Cirebon punya saudara, punya ikhwah banyak. Saya tanya aja, atau saya, apalagi sekarang ada media sosial, tolong ya bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, ikhwah fillah, kalau saya jualan kolak berapa orang yang beli? Atau dibalik, saya jualan kolak 50 gelas, harganya 5.000, tolong pada beli ya. Saya yakin ini sangat bisa, sangat mudah. Rp5.000, 50 cup gitu ya. Mungkin baru ke 20 rumah tangga saja, rumah sudah bisa. Ada yang beli 2, ada yang beli 3, ada yang beli 5 gitu ya. Selesai seperti itu. Dan itu nanti berkontinu, makin lama makin berkembang. Ini tahap awalnya saja masih belum terkoordinir. Menurut saya, yang saya tahu, maaf ya kalau sebenarnya di sisi lain sudah bergerak jalan jauh gitu. Di Genpro akan sedang dikuatkan ya, di komunitas Genpro sedang menguatkan hal ini. Tolonglah yang sedang sedang ter-PHK, sedang tidak punya pekerjaan, memproduksilah sesuatu yang bakal dikonsumsi. Ya kalau secara kasar misalnya dagang beras pasti dibeli, dagang ikan pasti dibeli, dagang telur, dagang minyak goreng, walaupun untungnya misalnya cuma Rp2.000, Rp1.000 dan seterusnya. Ini menjadi keseimbangan dengan sisi lainnya dari pembelinya, dari Agnia, dari teman-teman yang berkemampuan. Selisih 1.000 tolonglah seperti itu, tolonglah dibeli saja selisih 1.000 per kilo misalnya, aduh berat kilo, nggak apa-apa lah. Beras sekilonya 10.000, kita beli 11.000 demi teman, beli yang 5.000, teman dapat selisih, ikhwah kita yang sedang kesulitan dapat Rp5.000, lumayan kan seperti itu. Itu untuk satu rumah atau katakan untuk 5 kilo. Kalau itu bergerak untuk beberapa titik, beberapa produk, beberapa titik, seperti itu, mudah-mudahan bisa. Yang keduanya adalah mengkonsumsi yang produksi. Sisi lainnya, ini jatah atau kewajiban dari ikhwah yang saudara-saudara kita yang berkemampuan. Mengkonsumsi yang diproduksi. Kita konsumsi misalnya,
kita pengen berbuka dengan tajil ya, tajilnya ada kolak pisang, ada misalnya kurma. Tapi saudara kita ini ada kita yang bikinnya apa namanya, agar-agar lah seperti itu. Untunglah agar-agar masih dunia untuk buka puasa ya. Ya sudah, kita alihkan ke agar-agar saja atau ke kolak yang bukan kolak pisang kesukaan kita, tapi bonteng suri seperti itu, es apa namanya, es manis lah, apapun yang diproduksi oleh ikhwah kita. Dua hal jadi sinergitasnya. Di sini sebenarnya formula produsen dan konsumen inilah yang sangat memungkinkan kita bisa sinergi. Yang ketiganya adalah kompak kebersamaan. Tolong ini semua, saya yakin semua juga sudah berprinsip seperti ini. Saya yakin semua juga sudah pernah menjalankannya dengan kekuatan penuh, dengan serius, tapi belum selesai. Menurut saya masih belum selesai, karena ketika ada sekarang di masa wabah sekarang ini, ada teman-teman yang kehilangan pekerjaan, kita masih suplainya berupa ikan gitu ya, berupa ikan bukan kail seperti itu. Padahal kalau ini kan kail gitu ya, membuat sebuah sistem di mana orang yang ter-PHK sudahlah memproduksi. Ini ada beberapa jenjang sebetulnya, ada investornya yang membackup, membuatkan misalnya cirengnya harus berhasil, kemudian pukisnya harus berhasil. Beberapa lini selain investor, mungkin termasuk saya juga akan terlibat dalam memberi nasihat, konsultasi, sharing bersama dengan para produsen itu yang ter-PHK itu. Sisi lain adalah antum semua ikhwah yang berkemampuan untuk membeli gitu ya. Saya sangat yakin ini akan bisa disemangati, mungkin nanti dikawal dengan ketua Genpro atau presiden chapter kita, Ustadz Ali Hussein, mudah-mudahan nanti bisa bergerak bersama. Berikutnya adalah perilaku kita. Ini yang kita perlukan sebetulnya. Yang saya bilang tadi sebetulnya kekuatan sinergitasnya di sini. Konsumen, orang-orang kaya atau orang yang berkemampuan harus memaklumi kualitas produk yang ikhwah kita buat gitu ya. Tapi di sisi lain, lihat yang nomor 3-nya, produsennya juga harus terus meningkatkan kualitas. Ya. Kadang-kadang ya ini seperti itu, produsen harus meningkatkan kualitas, konsumen harus memaklumi kualitas. Terus berproses sehingga berada di tengah-tengah, konsumen rada puas, produsen rada bagus kualitasnya. Makin hebat lagi sinerginya secara profesional, radanya menjadi hilang. Konsumen mendapatkan barang yang berkualitas, produsen memproduksi barang yang berkualitas. Sisi lain misalnya ada satu lini lagi, misalnya yaitu mediator, distributor, bagian pengepakan dan sebagainya. Ini juga bukan lini pemborosan, tapi lini untuk orang-orang yang bisa mendapatkan ma'isyah juga ya. Sekedar jasa kurir sangat perlu. Sekarang sangat memungkinkan jasa kurir terlibat. Karena ketika bisnis online itu bisnis offline-nya rusak, terganggu dengan corona ini, stay at home, di rumah saja gitu ya. Sehingga orang-orang pada belanja online. Ada yang tidak bisa memproduksi apapun. Bahkan gitu ya. Atau saya sebutkan yang bisa gitu. Kita bisa membuat kolak, kita bisa bikin pepes ayam saja. Sajanya nggak tahu benar. Pepes ayam, pepes tahu. Kalau itu dibuat oleh seorang ikhwah kemudian langsung posting di ini, mungkin dapatlah 20 pembeli seperti itu. Sisanya baru ya berjuang. Tidak serta-merta harus bergantung pada ikhwah gitu ya, kepada produsen itu. Tapi tetap kita harus bantu dulu di awal seperti itu. Ada sebuah sinergitas, ada sebuah pembagian tugas, ada sebuah keharusan untuk berjuang bersama seperti itu. Mediatornya bisa bagian distribusi, bagian packing. Kenapa saya sajikan ini ada distribusi, ada packing? Karena nggak boleh iklan ya. Di bisnis saya sendiri ada 2 jasa lagi yang bisa mendapatkan uang, yaitu packing, pengepakan, pengemasan, dan pendistribusian. Saya menggunakan ikhwah yang punya sertifikat Gojek gitu ya, Grab gitu ya, tapi dibayar dengan hitungan fee per titik gitu ya, dan dia suka berarti mungkin di atas rata-rata, di atas nilai dari Grab. Seperti itu perilaku kita, kitanya menyiapkan hatinya, saling. Konsumen memperbaiki produsen ini.
Nah, semua ini akan menjadi kekuatan yang berkesinambungan. Tadi saya sampaikan bahwa mungkin Ustadz, Ustazah, Asatidz semuanya sudah menjalankan semuanya dengan baik. Sudah pernah Pak Andi, saya sudah pernah beli ini, leken, rajin, terus beli, tapi dianya menghilang. Oke, sudah pernah saya udah bantu awalnya, kemudian hilang produknya. Padahal saya sudah ketergantungan, jadi balik lagi. Sudah pernah Pak saya beras, tapi tiba-tiba dia kirim berasnya yang apa, berasnya yang salah. Dia lupa, dia pengen keuntungan yang ujuk-ujuk gede, akhirnya sehingga dia lepas dari kesinambungan yang diharapkan. Tadi itu kualitas dipertahankan seperti itu. Nah, supaya bisa berkesinambungan, Genpro atau kami sedang menyusun sebuah berkoordinasi dengan semuanya. Diperlukan data, kemudian ya karena saya orang statistik, jadi saya yakin data sangat bisa membantu menyelesaikan masalah. Walaupun bukan yang utama, setelah data ada, kita actionnya bisa lebih banyak lagi. Kemudian setelah data, ya tentu database juga ya. Karena saya orang manajemen, saya mau database. Terakhir, karena saya orang marketing, saya jadi database pelanggan sangat perlu. Kabarnya yang diperjualbelikan oleh Grab, oleh Gojek, dan beberapa perusahaan lain itu hanya data saja. Bayangkan ketika pertama Grab datang, Gojek datang, kemudian Uber datang, kita nggak paham kok dia tidak mendapatkan apa-apa ya. Kok seperti itu? Artinya kalau dalam bahasa bisnis bakar duitnya gede banget, puluhan triliun mungkin ya seperti itu. Tapi setelah itu dia mulai mendapatkan hasil, mendapatkan income, terus pergerakan uang masuk, dan mungkin sekarang sudah posisi, saya belum tahu ya secara bisnis, saya tidak pelajari, saya tidak lihat apakah intinya sudah ada pemasukan, karena dari Grab-nya juga sudah ada uang rupiah yang ditarik secara agak besar, makin lama makin besar gitu ya persentasenya gitu ya. Yang dulunya 5 orang atau dapat 200.000 kalau mobil ya, mobil Grab gitu, Gokar itu 200.000 atau 8 apa kalau ini 8 pelanggan langsung dapat bonus sekian dan seterusnya. Sekarang harus lebih banyak lagi seperti itu. Dan ini diperlukan sebuah koordinasi, kekuatan dari sebuah sistemnya, dan sikoh dari kepatuhan dari kita semuanya, dari ya kita kepada misalnya patuh kepada ketua DPD, patuh ketua Genpro, pada presiden chapter gitu ya. Artinya disinilah kita harus mengikuti sistem gitu ya, agar apa yang dicita-citakan bersama, karena saya yakin ini cita-cita bersama. Yang kuat membantu yang lemah terbantu oleh yang kuat, itu suatu yang ideal bisa berjalan gitu ya. Seperti itu. Nah, Genpro sedang merancang ke sana. Secara nasional 2013 kalau nggak salah, 2014 Genpro berdiri. Generasi produktif, singkatnya begitu sebenarnya, ada bahasa lainnya sebetulnya. Kita punya satu jargon itu kenali, beli, pasarkan. Jadi kalau misalnya salah satu ihwa kita kenalan dengan, atau kita tahu, oh dia sudah ini kenalan, terus kamu bisnis apa, antum bisnis apa sekarang? Saya bisnis sapu tangan, jualan sapu tangan. Bayangkan kalau jualan sapu tangan itu di ihwa tuh nggak ada yang jualan sapu tangan deh, mungkin gitu ya. Kecuali dia berupa butik atau berupa toko tekstil, busana gitu ya. Tapi cobalah siapapun antum, kulahkan, entah di Tanah Abang, entah di Tegagubuk, beli sapu tangan yang berkualitas ya. Insya Allah itu akan habis banyak itu. Saya yakin 100 sapu tangan itu akan terbeli langsung. Lumayan lah untuk bekal THR ambil selisih 2.000 bisa 200.000 sekali. Yang keduanya tahap pertama itu kita bantu dengan membeli, seterusnya bagi penjual ya, bagi produsen, bagi teman-teman yang berjuang di lapangan atau sedang berjuang tuh ya tidak menggantungkan banget gitu ya. Itu hanya istilahnya kalau dibantu di awal seperti itu, seterusnya kemudian bergerak. Kenali ikhwah kita, tetangga kita, bisalah tetangga juga bisa. Sahabat kita jualannya apa saja. Kemudian beli. Waduh, misalnya dia jualannya kacang. Saya kan nggak doain kacang, saya nggak kuat giginya kalau makan kacang. Tapi kenapa? Beli sajalah, sudah. Beli, terus kasihkan ke saudara kita yang lain. Kasihkan ke tetangga, kasihkan sebagai hadiah. Kenali, beli, pasarkan. Pasarkan itu ikut mempromosikan. Ketika kita tidak membeli misalnya ada masker,
ini masker nggak laku-laku. Kita pencet share lagi, dijual lagi ke grup yang berbeda. Karena saya sangat yakin kita semua siapapun pasti punya grup yang berbeda, kelebihan grup yang berbeda gitu ya. Tidak plek banget sama persis. Kalau lihat lulusan SMP, SD, SMP, SMA aja kita sudah banyak ada perbedaan dan itu juga pasar gitu. Sebetulnya dagang, kalau saya sebagai pebisnis juga belum pebisnis banget sebetulnya. Saya hanya menjual kepada pertemanan orang-orang yang kenal gitu ya. Paling jauh itu temennya temen, jadi jarang, masih jauh. Saya belum menggunakan iklan berbayar, FBS dan sebagainya. Oh, kok saya nggak boleh bilang saya, tapi terlanjur sudah. Selanjutnya ini yang saya sampaikan tadi bahwa kita harus berpihak, memerlukan kesabaran, permakluman pelanggan. Kedua, yang dimintakan adalah kritisi dan beri solusi. Jadi jangan langsung di abon apaan di mah ada ininya, ada gula Jawanya, ya iya bikinnya dari gula merah. Kalau di abonnya ada apa ya? Ada keongnya. Nah itu baru seperti itu. Intinya gini, kalau kita menemukan yang tidak enaknya, yang tidak bagusnya, kritik dan beri solusi. Mas, Kang, antum ini tadi kemarin saya beli misalnya kolak pisang, kok ada ininya, ada pisang muda itu apa ya? Ada yang masih kerasnya lah disampaikan dan seterusnya gitu. Nah yang ketiga, jangan baperan. Sudahlah, mari kita benar-benar ingin menyelesaikan permasalahan ini secara bersama-sama dan Genpro siap membantu. Ya ini syarat konsultasi. Kalau ingin satu dua orang konsultasi atau sebuah usaha konsultasi sebenarnya bisa dipecahkan karena konsultasi atau mentoring atau coach itu dia tahu apa yang orang lain kerjakan walaupun dia sendiri tidak hebat-hebat banget. Sama seperti tukang parkir. Cobalah kita jagoan pembalap lah, katakanlah pembalap. Ya nggak pembalap banget. Pokoknya kita udah biasa pengendara mobil yang sudah puluhan tahun. Kemudian kita parkir mundur. Kita tetap masih mengikuti aba-aba dari tukang parkir ketika terus stop. Ketika stop kita nurut stop. Seperti itu. Kita nggak bisa, kok nggak stop sih? Terus kemudian kita kesal turun. Sudah Pak tukang parkir nih, kamu aja yang setir. Oh maaf Pak, saya nggak bisa gitu. Saya nggak bisa nyetir. Loh nggak bisa nyetir kok ngatur-ngatur. Nah disitulah artinya orang luar, orang lain atau tadi coach, mentoring gitu, mentor itu bisa mengetahui permasalahan kita tanpa dia sendiri punya kepandaian yang perlu hebat-hebat banget gitu ya. Mudah dipahami bahwa kita kalau ingin menyelesaikan masalah bisnis terutamanya dan hal yang lain pun kita harus keluar, katanya secara psikologi kita harus keluar dari dunia yang sedang kita geluti dulu. Kita menjadi penasehat dulu, kita menjadi orang yang berkritisi, orang yang nyinyirin diri kita sendiri seperti itu. Nah ini tahap terakhir. Kalau sistem berjamaah kita belum juga berhasil, belum juga jalan, gunakanlah formula saya ini, formula berikutnya itu intifadah bisnis. Apa itu intifadah bisnis? Kita tahu gerakan intifadah yang sekarang sedang berlangsung misalnya di Palestina gitu. Pokoknya asal lempar batu aja lah. Batu melawan Maryam, melawan tank, melawan apa. Tapi saudara-saudara kita di Palestina hanya batu misalnya. Batu lemparkan, set, ya. Entah, itulah bisnis intifadah. Batu yang dilemparkan tapi di sananya bisa meninggal 5 orang, bisa 20 orang, bisa 100 orang. Karena apa? Allah tentukan. Ketika batu dilempar nyampe sananya bisa menjadi bom, bisa menjadi bom molotov, bisa menjadi squad rudal, squad dan seterusnya. Itu konsep seperti itu saya gunakan untuk orang yang atau teman-teman yang ingin berbisnis di awal. Hanya untuk digunakan untuk awal ya. Ketika kita tidak punya apa-apa. Saat ini apa misalnya? Asal tayang itu misalnya posting. Beberapa kejadian orang yang posting, apalagi sekarang banget nih masa pandemi ini, masa wabah ini, banyak orang yang posting punya tetangga, punya saudara, punya semua mendapatkan kebagian keuntungannya lah gitu ya. Posting kemudian ada yang beli, kemudian kirim dan sebagainya. Ada lagi
cerita apa, di sekitar kita ada produk apa, kemudian kita jualkan. Ini hampir sama seperti itu. Tapi saya ada punya sebuah cerita tentang mahasiswa saya. Dia posting di Facebook jualan gula batu. Jualan gula batu terus ya, gula batu terus. Sampai orang tuh terbranding. Nah ini branding termasuk dalam benak kita. Sehingga seperti Bapak Ibu mungkin tahu, kalau ada Andi siapa? Oh, Andi Rosella gitu ya. Mungkin sekarang bergeser Andi Abon. Dulu pernah Andi Sandal gitu ya. Andi Sandal tapi jelek, jadi sendalnya bangkrut, hancur dan sebagainya. Saya rugi sekian puluh juta. Tapi balik lagi, Andi Rosella menjadi nama lah, nempel gitu. Sama tadi seperti teman mahasiswa saya itu jualan gula batu. Setelah 2 bulan saya datang, Nanang ya namanya, Mas Nanang, sudah laku berapa? Gue bilang, belum Pak. Hah, belum? Tapi saya sudah kadung, dia terkenal sebagai jualan gula batu. Ya sudah, saya pesen gula batu seperempatnya 200 kali, 200 bungkus gitu ya. Wah, dia bungah pisan, seneng banget gitu ya. Kenapa dia sampai dapat jatah? Terbranding, saya seolah-olah tuh, lihatlah, perhatikan rezeki Allah. Orang yang sudah ikhtiar, walaupun belum berhasil, tapi terus dia ikhtiar, akhirnya ada, anggaplah rezeki tak terduga. Karena orang beli gula batu mungkin 2, 3, 4 kilo. Tiba-tiba saya beli 200 waktu itu untuk sebuah, isi goodie bag namanya ya, hadiah. Kok hadiah gula batu? Ya, karena disandingkan dengan Rosella. Kok ada iklan Rosella ya? Rosella, gula batu, madu. Nah, ini juga penjual madu. Orang Kuningan. Karena dia nge-branding madu terus, dia terinspirasi. Jadi madunya itu dia, oh ya, saya bikin madu yang kecil. Sebelumnya tidak pernah dia bikin madu kecil. Dan sebelumnya tidak ada madu kecil. Sekarang banyak berjualan madu ukuran kecil 10.000. Seperti itu. Ya pengakuan beliau juga terinspirasi dan kemudian menjual dan masuk ke pesantren-pesantren 10.000 satu botol kecil laris gitu ya. Jadi itu. Asal tayang, kemudian punya siapapun, dan terakhir pokoknya action lah gitu ya. Bergerak gitu ya. Ada kemenangan yang sementara itu bergerak terus, kemenangan yang berkelanjutan itu bergerak dan berinovasi atau kreatif seperti itu. Itu yang akan membuat kita akan berkelanjutan secara bisnisnya, akan berjalan terus, akan menambah terus, akan memperbaiki diri. Tentunya kemudian berilmu. Gitu. Ada sebuah ilustrasi tentang bisnis intifadoh itu ya. Ini orang kalau nanya ke saya kan Abah sekarang ya, saya Abah Andi. Abah kalau menawarkan produk langsung ke berapa orang? Artinya kalau saya posting iklan ke berapa orang? Saya bilang sekitar 100 orang. 100 orang. Banyak sekali gitu ya. Terus yang closing berapa orang? Saya jawab kurang lebih 3 sampai 10 orang. Oh, kecil sekali ya, dia bilang gitu ya. Sedih enggak? Saya bilang tidak sedih. Karena yang 100 itu adalah ikhtiar saya dan jadi pahala. Saya ikhtiar kepada 100 dan itu menjadi pahala. Ikhtiar dapat pahala gitu ya. Sedangkan yang 3 itu, yang beli itu 3 sampai 4 atau 5 itu bonus dari Allah. Allah kasihkan bonus kepada saya dengan pembelian di situ. Oh gitu ya. Jadi di situ intifadoh itu pokoknya bergerak dulu, lakukan, kemudian pahami. Saya bilang ya itulah bisnis intifadoh. Pokoknya kita ikhtiar, kita lempar batu, jualan apapun misalnya. Nanti di sananya entah tetap batu atau jadi molotov atau menjadi bom atau bahkan rudal, squad gitu ya. Itu bukan urusan kita, itu sudah porsi Allah gitu ya. Itu sudah porsi Allah termasuk berkah atau tidaknya. Ya seperti itu. Terus simple marketingnya di mana? Ya simple marketingnya adalah untuk sebuah komunitas, untuk sebuah harokah, untuk sebuah pergerakan, simpelnya adalah sebuah kedekatan di antara kita. Simpelnya adalah kemudahan kita untuk menjual karena ada captive marketnya walaupun tidak banyak. Tadi saya bilang memproduksi apa yang dikonsumsi, kemudian mengkonsumsi apa yang diproduksi. Berikutnya adalah kita lihat, saya ingin satu saja yang dimaksud simple misalnya. Jadi ketika kita menjual itu sebetulnya ini dekat sekali dengan kita, dekat sekali dengan pergerakan kita. Ada 16 poin sebetulnya. Saya singkat saja menjadi 5 poin pertamanya.
Yang dijual sebenarnya yang Anda jual, yang antum jual adalah bukan produknya saja gitu ya, bukan produknya saja, tapi yang utamanya adalah bisa saja misalnya kecepatan. Di sini dulu yang gitu. Yang dijual pada orang atau pembeli asing atau tidak dikenal itu adalah tata krama. Jadi ini sangat banyak sekali. Bahkan kita pun yang harusnya tidak masuk dalam apa namanya ya, dalam kasarnya si kubangan inilah gitu ya. Yang kita beli adalah tata krama. Jadi kalau sekiranya ada dua penjual kangkung, yang satu mahal, yang satu lebih murah, yang mahal sopan, yang murah tidak sopan. Kita orang Indonesia, atau saya ingin membedakan misalnya orang Sunda dan orang Jawa lah gitu ya. Tapi saya rasa ini masalah hati, jadi semua orang gitu ya. Kita akan memilih kepada orang yang sopan, yang bahkan ini secara ilmu bisnis ini, bahwa customer satisfaction, kepuasan pelanggan. Kita akan puas kalau dipersilakan, disanjung. Ya. Misalnya kita beli ini di pasar, beli kangkung. Mang, kangkungnya berapa? Ke mamang kangkung ya. Kemudian si mamang bilang, itu Neng, tinggali aja, lihat saja itu ada tulisannya, udah kangkung 3 ikat 2.000, udah digituin kita gimana? Mau nggak akan dibeli, pasti kita udah gitu. Sebelahnya kita lihat ibu-ibu yang jual, Bu, itu kangkung berapa? Neng, mangga Neng, misalnya itu 3.000 seikat, mangga gelis, wah langsung aja itu. Pertama sudah disanjung. Kedua, dihormati, tata krama ya, seperti itu. Itu sudah menjadi poin nomor 1. Ya. Dan ini paling besar, saya merasa ini paling besar, di samping nanti ada kebutuhan. Kalau ini bukan kebutuhan, tapi sebuah keharusan ya. Jadi yang dijual kepada orang atau kepada pembeli atau yang dikenal adalah bukan sekedar produknya saja, tapi ada sebuah tata krama. Ada sebuah tata krama, ada sebuah kesopanan, ada sebuah keceriaan yang dibagikan, itu juga menjadi tata krama. Yang kedua misalnya yang dijual kepada pelanggan tetap adalah kehangatan sikap. Tadi saya bilang keceriaan, kehangatan, saling mengenal, ngobrol. Tapi juga jangan terlalu panjang. Kadang-kadang kita atau sebagai pembeli ya, ngobrolnya kepanjangan, kita menjadi kesel dan akhirnya besoknya jangan ke situ si mamang itu mah rada rese, ngobrolnya rada panjang, seperti itu. Nah, bisa jadi itu. Jadi hati-hati menjadi wacana. Apa yang kita pikirkan sebagai pelanggan, sebagai pembeli, jadikanlah itu dasar ketika kita menjadi penjual gitu ya. Singkat, padat, tapi tetap ceria. Kemudian yang ketiga, yang dijual pada kita adalah terburu-buru, adalah bagi orang-orang yang terburu-buru yang dijual adalah kecepatan ya, waktu gitu. Efisiensi waktu. Jangan sampai ada waktu tunggu misalnya, jangan sampai barangnya pesen brownies tapi misalnya jangan brownies. Pesen es batu untuk buka puasa misalnya, pesen es sirup untuk buka puasa tapi misalnya terlambat sampai bedug maghrib lewat, itu kan menjadi tidak manfaat gitu ya. Yang terakhir misalnya yang dijual yang dijual itu bukan sekedar produk tapi profesionalisme. Ini yang ini kan terakhir saja. Nanti ada kemungkinan lanjutan ataupun nanti saya tayangkan di media yang lainnya. Yang dijual adalah bisa kesabaran, bisa profesional. Yang profesional juga bisa. Jadi artinya profesional gimana? Saya jualan abon misalnya. Abonnya dibungkus pakai kresek saja, kresek hitam seperti itu. Itu ada beberapa orang ya, apalagi memang dari menengah ke atas sudah lihat bahasa ininya geuleuh gitu ya. Apa namanya ya? Beli geuleuh atau apa? Nggak mau bungkusnya tuh pakai perlu diketahui kalau kresek hitam yang tidak bagus untuk makanan itu dan menjadi hati-hati bumerang bagi kita, besok-besok tidak dibeli lagi seperti itu misalnya. Itulah yang dimaksudkan bahwa kita menjual itu tidak sekedar produk. Ada poin-poin lain, tapi waktu saya sudah habis dan saya ingin sampaikan ulang bahwa pertama, kita sedang dalam masa pandemi ini bisa saling menggerakkan roda ekonomi siapapun, dari yang ter-PHK terutama khususnya, kemudian kepada teman-teman yang
yang berkemampuan membeli, belilah berapapun harganya, karena dia juga bukan berarti lebih mahal jauh sekali gitu ya. Paling hanya selisih 1.000-2.000 seperti itu. Kemudian hal-hal lainnya adalah tadi kita harus memaklumi produk-produk yang disiapkan oleh teman-teman gitu ya. Ya, terima kasih. Beberapa komen di sini. Ada Ibu Nurul, Pak Zafran. Ada pertanyaan nggak ya di sini ya? Dia poin mana nih? Saya bisa bikin kolak, bubur hijau, dawet, bubur kacang, selendang mayang. Iya, nanti saya beli deh. Masukkan di Facebook, masukkan di medsos apapun, kemudian lengkapi dengan harga, foto dan sebagainya seperti itu ya. Abah, saya bertanya, ya saya ada abah-abah memang. Saya termasuk baru dalam dunia bisnis, ketika mulai terjun di bisnis dan merasakan naik turunnya penjualan. Pertanyaan, gimana biar istiqomah bisnis, Bah? Nah ini, bisnis memang bukan, bisnis adalah pilihan ya. Terkadang kita salah juga ketika dari kuliahnya. Kalau kuliahnya dicetak untuk menjadi pegawai bank gitu ya, misalnya, saya ngajar di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam, Al-Islah. Ada jurusan perbankan, ada jurusan manajemen bisnis baru sekarang ya. Perbankan, jadi seolah-olah akan bekerja di bank. Ini yang berbahaya juga tuh, seperti itu. Supaya istiqomah ya, istiqomahlah kamu gitu ya. Soalnya kalau pas penjualan turun, semangat jualnya jadi berkurang. Nah ini aja yang kedua gampang. Soalnya ketika pas penjualan turun, semangat jualannya kurang. Ada banyak sekali ya nasihat. Ada beberapa banyak sekali cara untuk ketika penjualan turun. Ketika penjualan turun, kayak sekarang nih banyak penjualan turun. Penjualan apa yang turun ya saat ini? Pakaian masih tetap laku. Jadi kita berbanting setir. Banting setirnya, banting setir adalah pintu terakhir. Ganti produk, pokoknya asal jual. Dikenal ada dua buah cara membangun bisnis dengan berjualan. Kalau jualan tuh pokoknya besok dapat duit, lusa dapat duit, besoknya dapat duit. Kalau membangun bisnis, hari ini kita rugi, besok rugi, 3 rugi, tapi kita sedang mempersiapkan bulan depan, tahun depan kita sudah berbisnis yang luar biasa gitu ya. Banyak sekali orang-orang yang paham ini bahwa kita sedang berbisnis, sehingga ketika ada kerugian komplain, kita ganti semuanya. Ketika ada kehancuran, kesalahan kirim, kita ganti semua. Ketika ada komplain, kita ini kan. Hal lainnya kemudian tadi banting setir itu cara terakhir. Cara lainnya adalah yang paling dekat nih, Pak siapa ya? Pak Sarip ya. Pak Sarip pertanyaan tadi. Jadi jangan banting setir dulu deh, tapi berinovasi. Misalnya jualan apa nih? Di sini ada jualan nggak ya? Pak Sarip turun semangatnya, jualan jadi berkurang lagi. Apakah ada tipsnya? Tadi ya berimprovisasi. Saya bilang tadi, yang membangun bisnis dia akan melancarkan diri dengan menanggung resiko seperti itu. Kemudian berinovasi dan berkreasi. Kalau misalnya abon yang saya, kok contohnya abon aja. Contohnya apa ya? Contohnya bakso mentor lah. Sahabat saya ini, komandan resimen, bukan resimen ya. Komandan yang jualan bakso mentor. Tiba-tiba terjadi penurunan yang luar biasa. Gampang, bukan gampang ya. Saya bilang tadi, simple ya. Tambahkan saja dengan keripik yang enak itu yang ada di bakso, pangsit gitu ya. Hari ini ada pangsit, free pangsit yang Rp2.000, belanja banyak jadi 1.000, tapi harga tetap 15.000 atau 10.000 di bakso mentor Mas Prio, komandan kita ini ya. Nah itu menjadi gerakan untuk naik lagi. Intinya adalah improvisasi, kemudian kreatif dan inovatif. Itu seperti itu, yang memungkinkan bisa naiknya. Nurul Sakinah, saya bisa Pak bikin kolak. Ya bikin aja ya, nanti kirim ke rumah ya. Kemudian Pak Triatna, ininya moderatornya Pak Triatna ya. Waduh, ini ada senior saya ini, senior bisnisnya Pak Ahmad ya, Pak Ahmad Kurnia. Jadi pengen belajar, kebalik Pak, saya yang belajar ke Bapak harusnya ya. Bagaimana cara menghias ikan dicat gitu supaya terhias bagus gitu kan. Ikan jadi hias seperti itu. Luar biasa sekali. Pak Maman Rahman ya, selamat. Ya, bisnis kemaslahatan umat. Oh ya, di Genpro sedang digaungkan bahwa sebetulnya konsep Islam banget sebenarnya. Cuma saya secara pribadi sendiri juga buka kartu.
berat banget itu. Jam berapa? Berat banget gini. Konsep di Gen Pro yang sedang digaungkan juga sedang di beberapa komunitas adalah utamakan pada umat, artinya berjuang untuk langit gitu ya. Nanti bumi akan menolong gitu, seperti itu. Jadi sebetulnya ini yang benar-benar yang rahasia yang saya katakan tadi, saya belum siap, saya belum bisa gitu ya. Memberi pasti bakal menerima. Kita akan beri, ya udah belum berbisnis ya. Ketika memberi dan menerima aja kita masih nggak siap. Habiskan uang Anda, insya Allah besok 10 kali lipat. Ya nggak 10 banget, nggak seperti ujuk-ujuk juga. Jadi awang-awangan, apa awang-awangan tuh? Ragu-ragu gitu ya. Kita akan memberi berapa, berhitung ya. Intinya adalah tetap kita banyak memberi, insya Allah yakin. Ada istilah, kita tidak akan miskin dengan memberi 200.000 misalnya. Iya tidak akan miskin, tapi ya puasa 2 hari kalau saya mah misalnya kan gitu, jadi tidak terlalu kontras gitu ya. Usaha naik turun, saya usaha mulai dari 0, setengah kilogram tepung ketan. Nah ini sudah ada yang sukses, nanti bisa di ini kan ya, Papih Ipul ya. Papih Ipul nanti sharing bareng, seperti itu. Ada lagi siapa? Pak Erik Irawan. Ya kita akan bisa ketemu kopdar kalau COVID telah berlalu gitu ya. Kabarnya 3 Juni berlalu. Amin, kita aminkan ya. 3 Juni akan berlalu. Obatnya yang kirim dari orang Cirebon ke TNI di pusat TNI di tempat penampungannya di GBK Gelora Bung Karno sekitarnya itu Senayan gitu ya. Dan kebetulan saya sudah mencicipinya mengkonsumsi produknya. Sedang diuji coba dan ternyata banyak menghasilkan banyak positif, banyak berhasil gitu ya. Seperti itu. Ya, Gen Pro Kabupaten Cirebon siap membuka pendaftaran peserta sebanyak-banyaknya dari teman-teman dari Ikhwah, juga ajak dari teman-teman sekitar kita yang Hanif yang kira-kira kalau bersinergi bisnis tidak kecolongan kitanya gitu ya. Tapi tidak apa-apa. Nanti kita kan ada aturannya, semua dalam koridor pertanggungjawaban masing-masing, kecuali dikonsultasikan. Ketika sudah nilainya cukup besar, bersinergi di dalam Gen Pro, harus dengan notaris seperti itu. Ya, Bapak Ibu, Ikhwah Fillah, terima kasih banyak atas respon-responnya. Terima kasih yang sudah mendengar dan terima kasih yang mudah-mudahan nanti kita bisa lanjutkan. Oh ya, sekedar informasi aja, setiap hari Selasa ini ya, setiap Selasa, insya Allah Selasa depan saya akan hadir lagi. Boleh juga kalau diminta request judulnya gitu ya, saya tertantang. Karena penambahan ilmu itu penambahan ilmu yang paling banyak itu didapatkan ketika kita akan mengajar. Wah, disuruh mengajar, disuruh memberi materi. Materi ini baru, wah saya cari informasinya yang baru. Materi misalnya perilaku konsumen, saya buka buku berapa buku perilaku konsumen dan seterusnya. Materi yang lebih tinggi seperti itu misalnya kepuasan pelanggan dan seterusnya selalu saya sajikan dengan penambahan data atau informasi atau referensi dari buku-buku baru. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga ibadah saum kita diterima, semoga Allah mengabulkan semua doa-doa kita dan semoga wabah atau pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan mohon maaf atas segala kesalahan. Saya tutup dengan ucapan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.